Yang berusia muda memang diharapkan menggebrak, muncul dengan ide-ide yang semestinya mengentar. Buat apa jika masih muda tapi serba ragu-ragu, dan ambil resiko hingga terbagian sampai gaduh. Salam Adham, bersama saya Dita. Selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bincang Topik bersama Matrika, tempat di mana kita akan membahas suatu peristiwa, baik negara maupun dunia yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Di Kombinatorika episode ketiga kali ini, kita akan membahas tentang zona nyaman. Di zaman yang serba digital, apa yang sebenarnya terjadi dalam waktu hanya 60 detik? Selama 60 detik, 481.000 tweet di Twitter, 170.000 scrolling Instagram, 38 juta pesan terkirim di WhatsApp, 18 juta teks SMS terkirim, 973.000 login Facebook, 4.300.000 nonton video di YouTube, 3.700.000 pencarian di Google, dan 3.700.000 email, serta 1.100.000 menemukan pasangan di Tinder. Itu yang terjadi di dunia digital hanya dalam waktu 60 detik. Lalu, apakah kita masih diam saja? Atau melakukan perubahan? Oke, itulah topik yang akan kita diskusikan bersama narasumber kita pada Kombinatorika episode ketiga. Tentunya saya tidak akan sendirian membahas topik ini. Saya akan ditemani oleh satu narasumber dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Matematika. Langsung aja dia Kak Natasha Nurhusnina Filza. Halo Kak. Halo Kak, apa kabar? Baik, kalau Kak Natasha sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih, cuman agak kurang fit aja. Ya, semoga baik-baik aja Kak ya. Iya. Narasumber kita selain sebagai mahasiswa juga aktif di salah satu organisasi mahasiswa, benar ya Kak ya? Iya benar. Oke, jadi gini Kak, di sini kita akan berdiskusi, bertukar pendapat mengenai zona nyaman nih Kak. Sebelum kita berdiskusi, ini kan udah mulai libur semester perkuliahan nih. Nah, gimana liburan semesternya? Lumayan lama ya liburannya. Ya, karena dari padat-padatnya kuliah, kalau ngerasa liburan, ya pastinya enak banget. Kayak ngerasa, lebih santai gitu. Nggak terlalu padat waktu ada jadwal kuliah. Iya Gitu sih. Ada kegiatan apa ini selain selama liburan ini? Kalau misalkan ini kan aku ngelesi anak-anak gitu loh. Mungkin itu sih kegiatan, kemudian ada usaha juga sih. Ya itu agak biar nggak nganggur. Bermanfaat juga ya liburannya. Ya cuman ngisi kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ya kita akan bahas topik kita hari ini. Kalau kita lagi ngomongin zona nyaman nih, definisi zona nyaman sendiri itu menurut Kak Natasha apa nih? Oke, zona nyaman ya. Ini kalau misalkan menurut aku, mungkin pendapat orang itu kan juga beda-beda ya. Kalau aku sendiri, zona nyaman itu tempat dimana kita udah ngerasa enak, kita udah ngerasa nyaman gitu. Kalau bisa kita tetap di situ-situ aja. Ya namanya udah nyaman gitu ya. Jadi gampangnya itu sebuah keadaan dimana seseorang itu terbiasa dan nyaman dalam kondisi tersebut gitu. Iya sih, dan kalau Kak Natasha sendiri tuh pernah nggak ngerasain ada di zona nyaman itu, terus pengen nyoba sesuatu yang beda nih kayak gitu? Ya, zona nyaman itu kayak ngebuat kita nyaman dan ngerasa senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi kadang itu juga membuat stuck gitu, kita berhenti di situ. Akhirnya ngebuat kita itu nggak berkembang dan kita nggak pengen ngecoba hal baru. Kalau aku kayak gitu. Dan progres yang aku rasain itu
kayak kurang. Nah, misalkan kita ngerasa bahwa nanti itu ada hal baru. Misalkan kita mau ditawarin orang, kalau misalkan kamu kayak gini, itu kamu mau nggak gitu ya. Terus habis itu kita jawab, kayaknya aku nggak mungkin deh kayak gitu. Kayak kita nggak mau ngecoba hal baru. Nah itu pernah gitu loh. Jadi kita menutup sebuah peluang baru yang sebenarnya kita belum coba dan kita belum tahu apakah kita mampu atau enggak. Tapi kita udah bilang kayak nggak mungkin. Nah itu. Jadi itu termasuk kita apa ya? Ya nyaman gitu. Di kondisi kita nggak mau keluar dari zona nyaman, kita nggak mau ngecoba hal Berkembang. baru kayak gitu. Benar. Iya. Jadi kayak tidak mau nerima tantangan gitu ya. Iya benar kayak gitu. Kalau kita juga ngomongin tentang sosial media, Kak Natasha juga aktif di media sosial nggak? Kalau media sosial lumayan aktif sih ya. Cuman yang paling aktif itu Instagram sama WhatsApp itu. Nah, itu kan ada Instagram tadi ya. Ya. Ada zona nyamannya sendiri nggak? Atau mungkin Instagram itu membuat suatu candu yang merugikan gitu menurut Kak Natasha? Menurut aku sendiri, kalau aku gunain Instagram ya, sebenarnya media sosial tuh banyak ada zona nyamannya gitu. Kalau aku sendiri zona nyaman tuh ketika kita gunain medsos itu, tapi kita nggak dapat apa-apa dari situ. Kita nggak ngelakuin hal yang bermanfaat buat kita sendiri. Misalkan kita cuma scrolling hal-hal yang nggak bisa buat kita berkembang gitu. Kita nggak belajar apa-apa dari situ dan ngebuat kita males, ngebuat kita nggak mikirin hal-hal lain yang mungkin bakal jadi goals kita kayak gitu. Kalau misalkan media sosial itu hal candu yang merugikan, sebenarnya aku nggak setuju sih. Tergantung kitanya sendiri. Kalau kita menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang nggak ada impact positif buat kita ke depannya, ya itu jelas merugikan. Tapi kalau kita gunakan buat belajar, misalkan kita scrolling, tapi kita scrollingnya hal-hal yang bermanfaat, kita cari ilmu kayak gitu. Nah, kita ngebantu apa ya? Kita media sosial itu kita jadikan buat kita mencapai cita-cita atau goals yang kita harapin ke depannya atau bermanfaat gitu, istilahnya bagi kita sendiri. Nah, itu bukan suatu hal yang bikin merugikan. Jadi tergantung kitanya mau menjadikan media sosial itu sebagai apa, kayak gitu. Dan banyak juga sih kayak anak-anak muda nih yang bikin sosial media tuh banyak yang berguna juga, seperti misal buat usaha, terus untuk menyalurkan bakat mereka juga, seperti itu ya Kak ya. Iya benar. Jadi itu kalau misalkan Instagram itu sebenarnya aku nggak terlalu apa ya, nggak setiap hari post gitu di pribadi ya, di punya aku sendiri itu nggak. Cuman aku cuma pegang juga IG apa ya, IG usaha gitu lah ya istilahnya. Nah itu kan juga buat branding, juga buat jadi bermanfaat gitu loh. Kalau misalkan sebenarnya banyak ya anak muda sekarang itu manfaatin Instagram itu nggak hanya buat yang buat males-malesan, tapi juga banyak juga yang buat usaha, buat konten yang bermanfaat. Itu kan juga termasuk dia itu manfaatkan gitu loh. Itu sih. Iya. Tapi juga nggak banyak juga, nggak sedikit juga nih yang membikin apa kayak media sosial tuh tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Iya, itu juga kadang yang bikin misalkan apa ya, mereka menggunakan media sosial itu nggak sesuai dengan waktu yang mereka gunakan buat hal positif. Misalkan itu buat alasan dia males-malesan atau kayak gimana, itu juga hal negatif ya. Mungkin itu bakalan jadi ya yang merugikan tadi, yang disebut itu tadi. Iya. Terus kayak seiring berjalannya waktu ini kan pasti banyak perubahan-perubahan terjadi. Nah, menurut Kak Natasha tuh sebagai generasi muda nih ya, apa yang harus generasi muda lakukan untuk keluar dari zona nyaman itu? Oke. Untuk keluar dari zona nyaman ya.
Iya. Mungkin kalau dari aku yang pertama, kita tentukan goals dulu. Kita tentukan apa yang ingin kita capai ke depannya. Kita itu mau jadi seperti apa. Lalu kita bangun sebuah langkah menuju ke tujuan kita untuk ngecapai apa yang kita inginkan sampai suatu hal tersebut tercapai gitu. Dan jangan biasain dengan suatu rutinitas, kita nggak mau mencoba hal baru dan akhirnya kita termindset bahwa kita tidak bisa itu melakukan hal yang mungkin belum pernah kita coba, tapi kita udah kepikiran bahwa aku nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi yang pertama tentukan goals, kemudian yang kedua itu kita lakuin hal-hal yang mendukung atau hal-hal yang bisa ngebawa kita mencapai goals itu. Dan yang ketiga, kita jangan kepikiran kalau misalkan kita nggak mampu buat mencapai hal baru tersebut gitu. Ngomongin tentang hal baru nih, kan kadang orang-orang tuh juga takut nih buat mencoba hal baru karena mungkin takut gagal atau gimana. Nah, kalau menurut aku nih ya, kan kegagalan itu kan nggak sekali gitu. Maksudnya kalau sekarang gagal, mungkin besok kalau dicoba lagi, mungkin bisa berhasil. Kalau mungkin besoknya gagal, kan mungkin besoknya lagi berhasil. Jadi nggak selalu bakalan gagal. Dan kalau aku sendiri nih, aku pernah nyoba sesuatu hal yang baru, dan aku malah ketagihan nih sesuatu yang baru itu. Malah, oh jadi gini ya, kita bisa kayak gini-gini gitu. Jadi untuk mencoba hal baru tuh nggak semenakutkan itu sebenarnya. Cuma kebanyakan anak-anak muda nih pada takut buat mencoba hal-hal baru itu ya kayak. Iya benar-benar. Jadi terlalu kayak di pikirannya tuh kayak gini. Gimana ya kalau misalkan nanti aku malah jadinya malah nggak berkembang, malah aku malah mundur dari apa yang aku susun sekarang gitu loh. Jadi misalkan dia mau ngembangin sesuatu lagi, tapi jadinya itu wah gimana kalau misalkan nanti malah gagal. Jadi banyak kata-kata bagaimana gitu. Akhirnya ya malah nggak jadi ya tetap di posisi itu. Banyak pertanyaan di diri mereka sendiri gitu. Oke. Ada nggak sih kayak perubahan drastis nih dari hidup Kak Natasha yang kayak Kak Natasha tuh bisa berhasil keluar dari zona nyaman itu? Kalau misalkan perubahan nih, perubahan dalam hidup aku nih ya, ketika aku punya suatu impian yang ingin aku capai, dan sebenarnya aku nggak pernah coba itu, tapi kadang itu pasti kan ada rasa takut ya untuk memulai, kemudian untuk kadang itu juga termakan oleh pikiran sendiri, kayak tadi bagaimana kayak gitu. Tapi kadang itu ada kondisi di mana mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman itu. Kadang ada kondisi yang maksa kayak gitu. Dan hal-hal yang kita khawatirkan tadi itu kejadian. Nah, tapi tanpa kita sadari, kita itu bisa mengatasinya. Padahal awalnya kita bingung caranya. Kalau misalnya gini, tapi karena suatu proses itu tadi, kita bisa mengatasinya. Nah, kayak gitu sih. Jadi perubahannya itu kita itu pasti akan dihadapkan dua pilihan, di mana kita akan menerima keadaan yang setiap detik itu akan berubah. Kalau misal kita nggak berubah, ya kita akan stuck di situ. Dan itu memaksa kita untuk adaptasi. Tapi kalau misalkan kita nggak mau adaptasi, ya kita akan terjebak di situ. Kita nggak akan ngikuti perubahan itu. Ya tadi bilang perubahan drastis ya. Misal kalau kita nggak mau nyoba suatu hal yang baru itu tuh kita nggak akan tahu, mungkin hidup kita nantinya jauh lebih baik, seperti itu kan Kak ya? Iya benar. Misalkan kalau orang jualan itu misalkan dia cuma anggap jualannya itu offline gitu. Kalau offline aja udah banyak pelanggan gitu, misalnya udah banyak pelanggan, dia udah rame. Tapi sekarang kan zamannya media sosial. Nah, dia nggak mau manfaatkan media sosial itu. Dia cuma maunya aku gini aja itu udah rame. Nah, suatu saat itu ada kondisi di mana dia itu bakalan sepi kalau misal dia nggak branding di media sosial, karena semua orang tuh nggak tahu tokonya dia kayak gitu. Jadi
ya pasti lambat laun dia akan tertinggal gitu. Kalau misalnya kan dia nggak mau keluar dari zona nyaman tersebut. Ada banyak sih profesi yang kalau misalkan dia nggak keluar, dia nggak melakukan suatu perubahan ya, dia bakal tertinggal gitu. Apalagi di era pandemi kayak gini kan, kebanyakan orang juga banyak yang beli online ya kayak. Iya benar. Ini ternyata Kak Natasha juga sering beli online juga ya? Aku apa ya? Ya kalau misalkan butuh banget, kadang kan di online tuh ada promo-promonya. Nah itu kan bedanya kalau misalkan di online sama di offline udah diantar, kemudian dapat promo, kan itu kan juga perkembangan ya. Daripada kita jalan sendiri cari tokonya, survei kan agak susah memang. Oke. Misal nih, kan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, tapi ternyata Kak merasa nggak nyaman nih. Kayak mencoba hal yang baru itu kayak nggak nyaman gitu. Nah, Kak Natasha tuh pilih untuk melanjutkan yang tadi dicoba atau balik ke semula atau bakal mundur seperti itu. Gimana tuh Kak? Ya, sebenarnya nggak ada kata nyaman. Kalau misalkan kita udah keluar dari zona nyaman, kan zona nyaman tadi itu suatu kondisi di mana kita itu ngerasa nyaman banget, kita nggak mau keluar. Kalau misalnya kita keluar ya pasti kita ngerasa bahwa kita itu nggak nyaman, diri kita sendiri itu ngerasa bahwa kita nggak nyaman gitu. Nah itu pasti kita ada di zona pertumbuhan ya. Kalau misalkan kita mau melakukan hal baru yang positif nih. Nah di saat kita ingin bertumbuh, kita ingin berproses, pasti kita akan melewati suatu masa di mana kita harus coba hal yang baru tadi yang nggak pernah kita lakuin, tapi kita kadang insecure kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku sendiri ngerasa nggak nyaman, kalau misalkan selama tujuan atau goalsnya itu aku pingin lebih baik lagi, ya aku bakal tetap di posisi yang nggak nyaman itu meskipun itu nggak nyaman ya buat aku. Tapi selama goals yang aku capai itu positif ke depannya lebih baik lagi ya, aku bakalan tetap di situ. Jadi pastinya ada rasa nggak nyaman, tapi selama tujuan atau goals kita baik, positif ya kejar aja. Karena ketika kita menghindari semua hal yang berat, semua hal yang sulit, sama aja kita sedang menghindari sebuah proses untuk meraih sebuah hasil yang kita harapkan kayak gitu. Jadi meskipun kita ngerasa nggak nyaman selama tujuan kita baik, namanya kita udah keluar dari zona nyaman ya, kita tetap kejar aja di situ selama itu positif gitu. Iya, harus lanjutin terus. Kalau kata anak muda sekarang kan gaspol ya, gas terus. Nggak boleh direm, nggak boleh mundur. Kayak harus maju terus. Itu. Betul. Oke. Untuk saat ini nih, ada lagi nggak yang Kak Natasha tuh pengen gitu untuk ubah dari diri Kak Natasha sendiri? Kalau misalkan untuk apa ya merubah diri itu lebih apa ya ya pastinya merubah untuk yang lebih baik ya. Kalau hal yang ingin dirubah saat ini ya masih harus terus untuk belajar dan berusaha untuk tingkatin standar diri sendiri dan pastinya ingin meningkatkan value ya, bukan hanya buat aku sendiri tapi juga bisa bermanfaat buat orang di sekitar aku itu. Kan kadang kita tuh pengennya ada anak muda yang pengennya cuma di situ-situ aja, nggak pengen untuk merubah diri, nggak pengen memajukan diri untuk berkembang tuh nggak ada kan dalam diri mereka. Nah, tapi kalau mereka melihat kayak teman-teman yang lain tuh lebih maju dari mereka dan mereka tuh malah iri itu. Nah, mungkin sebenarnya itu sih kayak banyak banget anak-anak muda juga males buat maju, tapi dia malah iri sama perkembangan orang lain. Itu menurut Natasha tuh gimana? Iya, kalau misalkan kadang itu dia iri ya, misalkan iri itu nggak apa-apa, cuma bukan iri ya, lebih ke ngelihat orang lain misal ngecapai apa yang dia harapin gitu ya, misalkan dia dapat juara gitu ya, misalkan anak SD gitu, dia lihat
temennya itu dapat juara 1 Olimpiade. Nah, terus dia iri. Nah, iri yang baik itu ketika dia juga berusaha buat seperti temannya. Pokoknya dia berusaha ngelakuin hal yang positif tentunya pas dia mau ngejar apa yang dia harapkan kayak gitu. Jadi apa ya, tergantung ke dirinya sendiri sih. Kalau misalkan tergantung motivasi dari dirinya sendiri. Kalau dia nggak mau keluar dari zona nyaman ya, dia akan tetap di situ. Kalau dia nggak mau, dia cuma bisa ngelihat pencapaian orang lain gitu. Tapi dia nggak punya apa-apa yang mau dibanggain gitu. Jadi ya Jadi solusinya ya sendiri. iya. Jadi ya solusinya kalau misalkan dia iri sama orang lain, seharusnya dia bisa ngatasi itu dengan pencapaiannya dia sendiri gitu. Benar. Kayak percuma iri kalau nggak ada perkembangan dalam diri mereka juga ya Kak ya. Bener. Oke, mungkin ada sebelum kita akhiri nih, mungkin ada pesan buat teman-teman yang masih ragu untuk mencoba sesuatu yang baru nih di luar sana dari Kak Natasha. Ya, pesan dari aku ya buat teman-teman dan aku sendiri sih, bahwa tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. If you don't go after what you want, you will never smile. Kalau kita benar-benar menginginkan sesuatu, maka kita harus kejar, kita harus raih, dan kita harus usahakan. Karena kalau kita nggak mulai mengejar, kita nggak mau ngeraih, maka kita akan terus begitu saja. Dan kita harus gali potensi dalam diri kita. Kita harus hindari rasa takut untuk memulai dengan alasan gagal bagaimana, dan terlalu banyak bagaimana. Justru kita harus ingat bahwa perbanyak suatu kegagalan untuk belajar dalam sebuah impiannya kita. Hidup itu cuma sekali dan jangan sampai kita menyesal karena kita belum pernah mencoba. Lebih baik kita merasakan suatu kegagalan karena kita sudah mencoba daripada kita merasakan penyesalan ke depannya karena kita tidak pernah mencoba. Mari kita ciptakan mimpi kita kejar dan kita wujudkan itu. Oke, itu keren banget sih pesan-pesan dari Kak Natasha tuh buat teman-teman, buat Matrika nih khususnya. Itu tadi pesan dari Kak Natasha, mungkin buat teman-teman Matrika nih bisa dibuat pelajaran buat nanti gimana bisa maju terus untuk mengembangkan dirinya untuk keluar dari zona nyaman itu. Mungkin di zona nyaman itu bagus, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba hal yang baru sehingga kita bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi. Oke, nggak kerasa nih, kita udah ada di akhir Kombinatorika episode ketiga kali ini. Makasih banget buat Kak Natasha udah meluangkan waktunya untuk hadir di Kombinatorika ya Kak ya. Iya, makasih juga Kak Dita. Oke, dan bagi Matrika nantikan Kombinatorika episode selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari episode kali ini. Saya Dita, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam Adham.